Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini dalam ibadah keluarga, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tadi telah dibacakan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-23 dengan tema mengabaikan peringatan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehidupan ini selalu dipenuhi dengan berbagai pilihan-pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan, baik itu pilihan yang sederhana, pilihan yang rumit, dan pilihan yang pastinya memiliki resiko ataupun memiliki sanksi, bahkan terdapat hukuman jikalau kita melanggar dan juga diabaikan. Nah, untuk itu, dalam hidup ini kita harus menentukan pilihan apa yang tepat untuk kehidupan kita. Nah, hal ini pun dilakukan oleh umat Israel, di mana mereka diberikan pilihan untuk setia ataupun tidak setia. Tetapi sayangnya mereka memilih untuk tidak setia kepada Tuhan dan mengecewakan hati Tuhan. Nah, untuk itu dalam perenungan firman malam hari ini kita akan diperlihatkan mengenai kisah umat Israel yang meninggalkan Tuhan untuk kesekian kalinya. Untuk itu saya akan membagi bacaan kita ini menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama ayat 13 sampai 17 dan bagian yang kedua ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana latar belakang dari kitab 2 Raja-Raja ini. Nah, kitab 1 dan juga 2 Raja-Raja itu merupakan kitab sejarah yang berkesinambungan. Maka informasi mengenai latar belakang kitab 2 Raja-Raja itu terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja, di dalam pendahuluan. Nah, kitab 2 Raja-Raja sendiri merupakan pelanjutan penelusuran kemerosotan Israel dan juga Yehuda yang dimulai sekitar tahun 852 sebelum Masehi. Nah, kitab ini mencatat dua musibah yang besar, yaitu yang mengakibatkan kehancuran kerajaan. Yang pertama, pembinasaan Samaria, ibu kota Israel, dan pembuangan penduduk negeri itu ke Asyur pada tahun 722. Nah, kemudian yang kedua adalah perusakan Yerusalem dan pembuangan Yehuda ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, banyak nabi dalam Perjanjian Lama menulis melayani selama masa yang tercatat di dalam kitab 2 Raja-Raja ini. Mereka mengingatkan, memperingatkan, dan menasihati para raja mengenai tanggung jawab mereka kepada Allah selaku wakil Allah di dunia ini. Nah, Amos dan Hosea bernubuat di Israel, sedangkan Yoel, Yesaya, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, dan juga Yeremia bernubuat di Yehuda. Nah, kitab-kitab para nabi ini memberikan pernyataan sejarah dan teologi penting yang tidak terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja mengenai kemerosotan rohani dan juga moral kedua bangsa itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu ayat 13 sampai 17 dalam bacaan kita, di mana mengulas bagaimana Tuhan menghadapi umat Israel. Penulis kitab 2 Raja-Raja mau menunjukkan bagaimana Allah dengan kesetiaannya melengkapi larangan-larangan hukum Taurat dengan peringatan langsung oleh para nabinya yang merupakan penyambung lidah Allah. Nah, mengapa hal ini harus dilakukan? Sebab umat Israel telah banyak berbuat dosa dan mengecewakan Tuhan untuk yang kesekian kalinya. Untuk itu, mereka mengabaikan perintah dan ketetapan-ketetapan dari Tuhan. Mereka menyembah dewa-dewa binatang dan dewa-dewa yang lain karena mereka menganggap bahwa dewa-dewa itu dapat memberikan hidup yang lebih baik bagi mereka, memberikan kemakmuran, memberikan kesejahteraan yang besar, kesehatan, kesuburan, keamanan, dan juga sukacita. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan telah membuat dua anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah segenap tentara langit.
Nah, alat dan benda-benda yang disembah dewa-dewa berhala dan dewa-dewa langit orang Asyur itu disebutkan semuanya dengan tegas dilarang di dalam Ulangan pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Untuk itulah Allah mengutus nabinya untuk memberikan peringatan dan nubuatan berupa ajakan agar meninggalkan penyembahan berhala tersebut dan kembali kepada Allah sehingga mereka tidak akan binasa. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukannya berlaku baik dan meninggalkan berhala, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan Tuhan melalui nabinya. Mereka malah mengabaikan segala peringatan dan tidak mau mendengarkan. Mereka sungguh keras kepala. Bangsa Israel terus menolak nabi-nabi Allah yang diutus Allah. Mereka menolak pelayanan Elia, Elisa, Amos, Hosea, dan nabi-nabi lainnya. Mereka menolak untuk mendengarkan dan mentaati firman Tuhan, firman Allah, di mana Allah yang mereka sembah sesungguhnya adalah Allah yang telah menyelamatkan mereka berulang kali. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk dalam bagian yang kedua, yaitu ayat 18 sampai ayat yang ke-23, di mana dalam bagian ayat ini kita diperlihatkan bahwa Tuhan telah murka kepada umat Israel atas apa yang telah mereka lakukan, atas penyembahan-penyembahan berhala, atas berbagai hal yang mengecewakan hati Tuhan, dan juga mereka telah mengabaikan berbagai peringatan-peringatan dari Tuhan. Untuk itu, Tuhan menjauhkan pandangannya daripada umat Israel. Ia menjauhkan mereka daripada hadapan Tuhan. Murka Allah ini telah dibangkitkan dan Allah menghukum mereka dengan membiarkan mereka dibuang. Hanya Yehuda yang masih tersisa. Sebab kerajaan selatan terdiri atas suku Yehuda, unsur-unsur dari suku Benyamin dan Simeon, dan beberapa orang dari ke-10 suku Israel yang berpindah ke kerajaan selatan untuk menyembah Allah di Yerusalem. Jadi bangsa Yehuda menjadi sarana yang melaluinya perjanjian Allah dengan umat Ibrani dipelihara. Tetapi sayangnya di dalam ayat yang ke-19 disebutkan bahwa Yehuda pun akan mengalami nasib yang sama yang dialami oleh umat Israel. Itu artinya bahwa walaupun mereka menjaga dan memelihara ketetapan firman Tuhan, tetap saja mereka berlaku tidak setia kepada Allah. Akibat dari ketidaksetiaan dan juga mengabaikan segala peringatan Tuhan adalah menolak segala apa yang dilakukan oleh umat Israel. Tuhan menjauhkan pandangannya bagi mereka, kemudian menyerahkan mereka kepada penghukuman sebab Israel secara keseluruhan telah melanggar perjanjian mereka dengan Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah melakukan banyak karya dan juga melengkapi mereka agar dapat hidup taat dan juga melayaninya. Yang pertama, Allah sudah memerdekakan mereka dari cengkeraman bangsa Mesir. Yang kedua, Allah telah memberikan hukum-hukumnya agar mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, sebagai bangsa yang merdeka, mereka membutuhkan wilayah. Maka Allah pun memberikan tanah kepada mereka dengan jalan menghalau di hadapan mereka bangsa-bangsa kafir yang telah mendiami tanah itu. Tindakan Allah ini sebenarnya juga merupakan suatu peringatan agar mereka tidak hidup menurut bangsa-bangsa kafir. Nah, yang keempat, tidak hanya sekali Allah memperingatkan mereka untuk bertobat, bahkan melalui banyak nabi dan juga berbagai tukang tilik. Nah, melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, kita diajak oleh Tuhan untuk tidak mengabaikan setiap peringatan dan perintah-perintah yang telah menjadi ketetapan dari Tuhan bagi kita umat manusia. Sebab setiap hal dan pilihan yang kita lakukan pasti memiliki konsekuensinya masing-masing. Kalau kita memilih untuk melanggar, tentu kita akan mendapatkan ganjarannya. Contohnya ketika kita tidak mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, aturan yang ada di tempat kita bekerja, bahkan di dalam pendidikan kita, pastinya akan ada sanksi atau hukuman jikalau kita melanggar. Nah, misalnya juga di keluarga kita masing-masing. Tentunya pasti punya peraturannya masing-masing yang dibuat dan disepakati oleh setiap anggota rumah tangga, baik itu orang tua dan juga anak, misalnya dengan tidak mengucapkan kata-kata kasar, atau tidak pulang larut malam, dan sebagainya. Nah, jikalau ada salah satu dari anggota yang melanggar, tentu akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan kesepakatan bersama. Ini mungkin merupakan hal kecil bagi sebagian orang,
tetapi ini merupakan hal yang dapat membawa dampak besar bagi kehidupan kita jika kita lakukan dengan tekun dan benar. Inilah juga yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Tuhan yang adalah kepala keluarga kita, sebagai Bapa kita, dalam rumah tangga kita, bahkan kehidupan pribadi kita. Pastinya Tuhan menginginkan kita selaku anak-anaknya untuk berlaku baik, menaati aturan yang telah ditetapkan, di mana semua itu tentunya bertujuan agar kita tidak terjatuh ke dalam dosa yang dapat membawa kita kepada maut. Tuhan yang adalah Bapa kita mau agar anak-anaknya hidup kekal dengan pertolongan dan bantuan daripada Tuhan sebagai Bapa kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semangatlah untuk menjalani kehidupan ini. Ingatlah bahwa dalam hidup ini kita selalu dan akan diperhadapkan pada sebuah pilihan, di mana kita yang akan menentukan pilihan mana yang akan kita ambil. Pilihannya adalah apakah kita mau untuk mentaati perintah dan berbagai peringatan daripada Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Dia, atau malah sebaliknya, kita mengabaikan peringatan dan perintah dari Tuhan, bahkan mengecewakan Tuhan, maka kita pun akan mendapatkan kekecewaan. Tuhan memberkati kita semua melalui firman-Nya. Amin.